Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan komponen keterkaitan perencanaan dengan manajemen pendidikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munanda, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematik. Next. Oh iya, saya tidak sendiri dengan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Meti Nuraini, saya Bapak Kusadewo selaku moderator, dan juga Siti Nur Aulia. Langsung saja masuk ke pretest dulu. Di sini ada pretest soal yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan. Nomor 2, apa itu manajemen pendidikan. Yang ketiga, mengapa perencanaan penting dalam manajemen pendidikan. Yang keempat, apa hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah mengapa tujuan perlu ditetapkan sebelum menjalankan kegiatan pendidikan. Sebelum masuk ke materinya, kelompok kami melakukan pretest yang terdapat 5 soal. Barangkali teman-teman ada yang ingin menjawab, tinggal rasen ya teman-teman. Ayo yang bisa menjawab pretestnya. Silakan dirasain dari teman-teman kelas E. Ya, silakan. Siapa yang rasain tadi? Adin? Hmm, Iya, aku mau menjawab soal nomor satu. Punten boleh on cam nggak? Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Maaf, ini kameranya nggak bisa soalnya aku lagi di HP. Nanti aku mau, Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. maaf ya. Oke, mau Oke. jawab soal nomor satu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Adinova Ismail. Aku dari perwakilan kelompok satu. Soal nomor satu itu kan apa yang dimaksud dengan perencanaan ya. Nah, kalau menurut kami atau menurut aku itu, eh, se- eh, Bagaimana deh? Maaf Kak, maaf Kak, sinyalnya agak ini. Maaf. Jadi kalau menurut aku itu perencanaan itu adalah proses sistematis dalam menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan menentukan langkah-langkah serta sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan untuk masa depan. Jadi perencanaan itu kayak sistematis yang udah direncanakan atau enggak untuk strateginya untuk menentukan langkah-langkah ke masa depannya. Mungkin dari kelompok 3 seperti itu, Kang. Ya, terima kasih ya dari kelompok satu Teh Adinda. Benar banget, nanti akan ada di dalam pembahasan. Selanjutnya, pretest nomor 2. Apa itu manajemen pendidikan? Kelompok 8, siapa perwakilannya? Ya, aku izin jawab yang nomor dua, Kang. Oke,
Perkenalkan Silakan aku Aulia. perkenalkan aku Aulia dari kelompok 8. Menurut kami, manajemen pendidikan itu merupakan proses mengatur, mengelola, dan mengarahkan seluruh kegiatan di dalam bidang pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Cukup. Terima kasih dari kelompok 8, yaitu Teh Aulia Salsabila. Selanjutnya, pretest nomor 3. Mengapa perencanaan penting dalam manajemen pendidikan? Nah, ya, silakan dari teman-teman. Izin menjawab, Kang. Sebelumnya perkenalkan, aku Syifa dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, kenapa perencanaan itu dibutuhkan dalam manajemen pendidikan? Karena perencanaan itu dapat membantu manajemen pendidikan dalam menentukan tujuan yang jelas, mengatur penggunaan sumber daya secara efektif, serta mengurangi risiko kesalahan. Dengan adanya perencanaan yang baik itu, nantinya manajemen pendidikan akan lebih terarah, efisien, dan mudah dievaluasi. Cukup, Kang. Terima kasih. Ya, cukup baik jawabannya. Terima kasih Teh Syifa dari kelompok tadi. Terus masuk pertanyaan yang keempat. Apa hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pendidikan? Silakan Kang Teteh. Izin menjawab, saya Maisununa Kaisara dari kelompok 1. Untuk soalnya kan apa hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pendidikan? Tadi kan perencanaan sendiri itu menentukan arah, tujuan, dan strategi. Nah, sedangkan pelaksanaan itu merupakan realisasi nyata dari rencana tersebut di lapangannya. Nah, jika perencanaannya matang, pelaksanaannya itu akan lebih terarah dan efektif. Begitupun sebaliknya, pelaksanaannya itu menjadi tolak ukur apakah perencanaannya itu sudah realistis dan sesuai kebutuhan. Singkatnya itu, perencanaan itu memberikan arah, sementara pelaksanaan itu menentukan hasil. Ya, cukup baik jawabannya. Terima kasih Teh Mesin dari kelompok 1. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir nomor 5. Mengapa tujuan perlu ditetapkan sebelum menjalankan kegiatan pendidikan? Ayo, Kang Teteh. Baik, izin menjawab, Kang. Saya Yeni Meita dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan nomor 5. Tujuan perlu ditetapkan sebelum menjalankan kegiatan pendidikan karena menurut saya tujuan itu suatu hal yang sangat penting yang berfungsi untuk menentukan arahan yang jelas, lalu juga standar dan dasar evaluasi dalam proses pembelajaran. Jadi ketika tujuan itu tidak ada, maka proses pembelajaran tidak akan memiliki arahan yang jelas atau eh, tidak ada acuan terkait materi, metode maupun strategi pembelajaran. Selain itu juga evaluasi menjadi tidak bermakna dan pembelajaran itu cenderung tidak efektif dan efisien. Dari saya cukup. Terima kasih Teni atas jawabannya. Jawabannya sudah cukup jelas ya dari teman-teman. Mungkin teman-teman sudah baca makalahnya. Terima kasih. Masuk saja langsung ke topik hari ini, yaitu yang pertama ada definisi perencanaan manajemen. Selanjutnya ada definisi manajemen pendidikan. Yang ketiga ada konsep keterkaitan. Yang keempat ada komponen-komponen keterkaitannya. Yang kelima ada hubungan timbal balik. Dan terakhir ada implikasi dalam pendidikan matematik. Next. Langsung saja masuk ke latar belakangnya. Sini ada menurut George R. Terry, perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen yang menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya. Seperti dalam bidang pendidikan, perencanaan tidak hanya berbentuk dokumen administratif, melainkan merupakan proses intelektual yang menentukan visi, misi, tujuan strategik, serta pengalokasian sumber daya. Nah, di sini dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan manajemen pendidikan. Perencanaan kadang hanya dilakukan sebagai formalitas administratif. Sementara implementasi di lapangan tidak sepenuhnya merujuk pada rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam komponen-komponen keterkaitan antara perencanaan dan manajemen pendidikan. Next.
Masuk ke definisi. Definisi perencanaan menurut George R. Terry, perencanaan adalah proses pemilihan dan penghubungan fakta serta pembuatan asumsi tentang masa depan yang digunakan untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Misal dalam bidang pendidikan, manajemen pendidikan merupakan proses pengolahan seluruh komponen pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara optimal, yang dikemukakan oleh George R. Terry. Selanjutnya, definisi manajemen. Manajemen secara umum diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jika dalam konteks pendidikan, manajemen juga dapat kita lihat seperti pengelolaan dalam organisasi itu sendiri. Nah, apabila sudah diolah, itu akan mencapai tujuan yang tertentu secara efektif dan efisien. Langsung saja, next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, masuk ke konsep keterkaitan. Nah, pertama, keterkaitan antara perencanaan dan manajemen pendidikan bersifat mendasar dan sistematik. Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen yang menjadi dasar bagi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tanpa perencanaan yang jelas, struktur organisasi tidak memiliki arah, pelaksanaan juga tidak menjadi terkontrol, dan pengawasan tidak memiliki standar evaluasi. Nah, di sini ada hubungan antara perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada dimensi fungsional, di mana perencanaan itu memengaruhi seluruh fungsi manajemen lainnya. Nah, pengorganisasiannya itu dibentuk berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan berjalan sesuai program yang dirancang dan pengawasan dilakukan berdasarkan indikator yang ditentukan dalam perencanaan tersebut. Yang kedua, ada dimensi sistematik, di mana pendidikan itu dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas input, proses, dan output. Sedangkan perencanaan berperan sebagai desain sistem yang mengintegrasikan seluruh komponen tersebut. Nah, manajemen pendidikan sendiri bertugas mengoperasikan sistem tersebut yang telah direncanakan. Yang ketiga, ada dimensi strategis, di mana perencanaan ini menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang lembaga pendidikan. Nah, sedangkan manajemen pendidikannya kemudian menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam program dan kegiatan operasional. Selanjutnya ada komponen-komponen keterkaitan, yang dimana itu pertama ada komponen tujuan. Perencanaan menetapkan tujuan pendidikan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, sedangkan manajemen pendidikan sendiri bertugas mengorganisasikan sumber daya agar tujuan tersebut tercapai. Nah, tanpa tujuan yang jelas, pasti manajemen itu tidak memiliki arah yang pasti. Nah, yang kedua ada komponen sumber daya, di mana perencanaan itu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, dana, dan waktu. Sedangkan manajemen pendidikan mengalokasikan dan mengoptimalkan sumber daya tersebut agar digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada komponen program dan kurikulum. Nah, perencanaan menyusun program pembelajaran dan kurikulum, sedangkan manajemen pendidikannya itu memastikan program tersebut dilaksanakan sesuai rencana serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Yang keempat ada komponen strategis dan metode. Nah, dalam perencanaan tentu strategis pembelajaran yang akan digunakan misalnya pendekatan berbasis masalah atau pembelajaran konseptual. Nah, sedangkan manajemen pendidikannya itu memastikan bahwa si strategis tersebut diterapkan secara konsisten dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada komponen evaluasi dan pengawasan, di mana perencanaan itu menetapkan indikator keberhasilan, sedangkan manajemen pendidikannya itu melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan. Nah, hasil evaluasi kemudian menjadi dasar perbaikan perencanaan berikutnya.
Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada hubungan timbal balik, yang mana hubungan antara perencanaan dan juga manajemen pendidikan tentunya tidak bersifat linear atau satu arah gitu, tetapi juga membentuk siklus yang berkelanjutan atau continuous cycle, yang mana saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi artinya perencanaan ini memengaruhi manajemen dan hasil manajemen ini kembali memperbaiki perencanaan. Jadi tentunya keduanya ini bekerja sebagai lingkaran yang terus berputar, jadi bukan langkah yang berhenti setelah dilaksanaan. Di sini ada yang pertama terkait dengan perencanaan sebagai titik awal manajemen. Jadi perencanaan menjadi dasar dari seluruh aktivitas manajemen pendidikan, karena pada tahap ini ditentukan tujuan pendidikan, strateginya seperti apa, serta penggunaan sumber dayanya. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian atau manajemen sebagai pelaksana perencanaan. Jadi setelah rencana dibuat, tentunya fungsi manajemen ini mulai bekerja melalui pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini seperti pembagian tugas guru, seperti itu. Kemudian ada tahap pelaksanaan, contohnya seperti kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada evaluasi sebagai penghubung keduanya. Jadi evaluasi ini tentunya menjadi titik penting dalam hubungan timbal balik. Jadi evaluasi ini tentunya menjawab pertanyaan apakah tujuannya tercapai, kemudian apakah strateginya sudah efektif atau belum, gitu. Terus apa kendala yang memang sering muncul pada saat pelaksanaan. Kemudian ada perencanaan baru atau perencanaan ulang yang berdasarkan hasil manajemen. Jadi hasil pelaksanaan dan juga evaluasi ini akan menghasilkan data nyata. Misalnya seperti siswa sulit memahami materi tertentu atau metode pembelajaran yang memang kurang efektif. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan matematika. Jadi perencanaan yang baik dalam pendidikan matematika tentunya berperan penting dalam menghasilkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik khas matematika sebagai ilmu yang sistematis, logis, dan juga berbasis penalaran. Jadi matematika ini tidak hanya menekankan pada hasil akhir berupa jawaban benar atau salah, tetapi juga pada proses berpikir yang dilakukan siswa dalam memahami konsep dan juga menyelesaikan masalah. Sini ada manajemen pendidikan, kemudian memastikan bahwa yang pertama itu kompetensi guru yang memadai. Jadi manajemen pendidikan ini tentunya memastikan guru memiliki kompetensi profesional dan juga pedagogik melalui pelatihan maupun supervisi akademik. Yang kedua itu ada ketersediaan sarana dan juga media pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran matematika sering membutuhkan dukungan fasilitas seperti alat peraga matematika, media visual, bahkan LKPD. Kemudian yang ketiga itu waktu pembelajaran teralokasi dengan baik. Jadi pembelajaran matematika memerlukan alokasi waktu yang seimbang antara penjelasan konsep, kemudian latihan soal, diskusi, dan juga refleksi pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dilakukan secara objektif dan juga terukur. Jadi manajemen pendidikan ini tentunya memastikan sistem evaluasi dilakukan secara objektif, sistematis, dan juga berkelanjutan. Boleh di next. Oke, sekian dari saya, dikembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Selanjutnya kita open Q&A. Apabila teman-teman ingin menanyakan seputar materi yang telah disampaikan, boleh. Coba dari kelompok 1 dulu. Ada pertanyaan? Ya, perkenalkan, saya Mesin Dona Kaisara dari perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu adalah, menurut kalian nih, mana yang lebih menentukan keberhasilan lembaga pendidikan? Antara kualitas perencanaan atau kualitas pengawasannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Mesin pertanyaannya.
Oh iya, untuk pertanyaannya nanti yang menanya on cam ya teman-teman, soalnya lagi di record. Selanjutnya kelompok dua kita. Kelompok tiga, mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Jelita dari perwakilan kelompok 3. Untuk pertanyaannya itu, jika terjadi perubahan kebijakan pendidikan secara tiba-tiba, bagaimana perencanaan harus disesuaikan agar manajemen itu tetap berjalan secara efektif? Terima kasih. Terima kasih Teh Jelita dari kelompok tiga. Selanjutnya, mungkin ada dari kelompok empat. Izin bertanya, saya Siva dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaannya, apabila perencanaan yang disusun sudah baik, namun pada saat implementasinya manajemen pendidikannya itu kurang optimal, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ditamu dulu ya pertanyaannya. Terus kelompok lima. Baik, perkenalkan saya Diniatul Syifa Fatihah, perwakilan dari kelompok 5. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menilai kualitas suatu perencanaan pendidikan? Indikator apa saja yang menunjukkan bahwa perencanaan tersebut layak diimplementasikan? Terima kasih. Terima kasih Teh Dini dari kelompok lima. Selanjut kelompok enam. Kelompok enam. Iya, maaf. Saya Oke. perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya. Hmm, oh, oh. Pertanyaan saya adalah, jika perencanaan merupakan fondasi utama manajemen pendidikan, mengapa dalam praktiknya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, RPP, kurikulum, program kerja tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hasil belajar siswa, khususnya dalam kemampuan berpikir kritis matematika? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kang Maulana dari kelompok enam. Kelompok tujuh. Perwakilan kelompok tujuh mungkin ada pertanyaan. Saya Kang. Ya, silakan Teh Salwa. Sebelumnya saya Salwa Salsabila, perwakilan dari kelompok 7, mau bertanya kepada kelompok 2, bagaimana keterkaitan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan keberhasilan sinkronisasi perencanaan dan manajemen pendidikan? Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Teh Salwa dari kelompok tujuh. Selanjutnya kelompok 8. Baik, perkenalkan nama saya Ajin Cayaningrum dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya, guru telah memiliki rencana pembelajaran, tetapi metode yang digunakan tidak mendukung tujuan berpikir kritis. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana keterkaitan antara strategi pembelajaran dengan keberhasilan perencanaan pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Teh Ajeng dari kelompok 8. Selanjutnya kelompok 9. Oke, baik izin masuk. Perkenalkan nama saya Fazri Abdurrahman Gifari dari kelompok 9. Pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana definisi perencanaan menurut George R. Terry dapat dikritisi jika diterapkan di konteks pendidikan Indonesia yang dinamis, di mana faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah sering berubah? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Fajri. Selanjutnya kelompok 9. Baik, izin masuk. Saya Ahmad Yalomudin, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya ke kelompok 2. Jika suatu lembaga pendidikan itu memiliki perencanaan yang baik, tetapi manajemennya itu lemah, apa dampak yang mungkin terjadi?
Coba jelaskan menurut kelompok kaliannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Udin. Selanjutnya, kelompok 11. Izin masuk, saya Faiza dari kelompok 11. Pertanyaannya itu, jika dalam praktik perencanaan sering hanya dijadikan formalitas administrasi. Menurut kelompok kalian, strategi manajemen apa yang paling efektif agar perencanaan itu benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam pembelajaran matematika? Terima kasih, Teh Faiza. Selanjutnya, kelompok 12. Kelompok 12. Kelompok 12 tadi ya? Apa ada yang belum? Kelompok 13 sudah? Saya kelompok 13, Kang. Izin. Oke. Oke, dari kelompok 13 ingin bertanya terkait materi tadi. Ini dipermisalkan saja. Kalau misalkan kalian menjadi kepala sekolah dan dihadapkan pada tekanan administrasi yang tinggi, bagaimana atau apakah yang akan kalian prioritaskan gitu, kelengkapan dokumen perencanaan atau kualitas implementasi di sekolah dalam kelas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih TSK. Bagus pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya langsung saja dijawab oleh rekan kelompok saya. Karena ingin mempersingkat waktu, mungkin kita hanya menjawab 6 pertanyaan saja. Waktunya mencukupkan. Silakan Teh Meti dan juga Teh Aulia. Oke, mungkin saya dulu aja ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika terjadi perubahan kebijakan pendidikan secara tiba-tiba, bagaimana perencanaan harus disesuaikan agar manajemen tetap berjalan secara efektif? Nah, menurut kelompok kami, jika terjadi perubahan kebijakan secara tiba-tiba itu, perencanaannya itu harus disesuaikan dulu dengan misalnya yang pertama itu kita analisis dulu dampaknya bagaimana perubahan kebijakan itu dapat merubah tujuan kita dan sasaran lembaga kita atau enggak. Kalau kita sudah bisa menganalisis dampaknya, maka perencanaan juga bisa disesuaikan. Selanjutnya, yang kedua, penyesuaian sumber daya manusianya dari dana, fasilitas, dan juga yang lain-lain untuk mendukung implementasi kebijakan yang berubah secara tiba-tiba. Selanjutnya, yang terakhir adalah komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman dan dukungan. Nah, kita harus berbicara kepada stakeholder dari pemerintah, kebijakan pendidikan pemerintahan yang dapat berubah-ubah, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu. Cukup kelompok 3? Dan tidak ada jawaban, saya anggap cukup. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Saya ingin menjawab yang kelompok 4 nih. Apabila suatu perencanaan pendidikan telah disusun dengan baik, namun pelaksanaan manajemen pendidiknya belum berjalan optimal, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut? Bagus pertanyaannya. Jadi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut adalah yang pertama ada kurangnya sumber daya manusia yang tadi sudah dibilang dalam jawaban kelompok 3, seperti manusia, dananya, fasilitasnya, teknologinya, dan lain-lain yang untuk diimplementasikan perencanaan
Jadi faktor yang pertama yaitu sumber daya manusianya yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen pendidikan yang belum berjalan secara optimal. Selanjutnya ada faktor dari kurangnya komitmen pelaksanaan seperti guru, staf, dan lain-lain terhadap perencanaan pendidikannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif. Nah, karena kurangnya pengawasan, jadi perencanaan pendidikan yang baik tuh belum tentu pelaksanaan manajemennya belum berjalan secara optimal. Maka faktor yang paling ini adalah pengawasan dan juga evaluasi yang efektif. Mungkin itu saja pertanyaannya. Jawabannya saya lempar ke anggota kelompok saya yang lain. Baik, izin lanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 itu pertanyaannya, menurut kalian mana yang lebih menentukan keberhasilan lembaga pendidikan? Antara kualitas perencanaan atau kualitas pengawasan. Jadi menurut kelompok kami, kualitas perencanaan dan juga pengawasan tentunya sama-sama penting ya dalam menentukan keberhasilan lembaga pendidikan. Tapi kalau misalkan harus memilih, kualitas perencanaan tentunya lebih menentukan karena perencanaan yang baik tentunya akan memandu pelaksanaan dan juga pengawasan yang efektif. Jadi tentunya perencanaan yang matang memungkinkan lembaga pendidikan untuk terus mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menentukan tujuan yang jelas, strategi yang jelas, serta mengalokasikan sumber daya yang tepat. Oke, dari kelompok 1 sudah terjawab. Oke, karena nggak ada respon, kita anggap sudah cukup. Next, ke pertanyaan dari kelompok 6. Jika perencanaan merupakan fondasi utama manajemen pendidikan, mengapa dalam praktiknya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan seperti RPP, kurikulum, program kerja tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hasil belajar siswa, khususnya dalam kemampuan berpikir kritis matematika? Baik, jawaban dari kami, tentunya beberapa kemungkinan mengapa peningkatan kualitas dokumen perencanaan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Jadi khususnya dalam kemampuan berpikir kritis matematika. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya kesenjangan antara teori dan juga praktik dalam implementasi perencanaan. Kemudian kurangnya kualitas atau pelatihan guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada juga kurangnya dalam sumber daya seperti buku, teknologi, untuk mendukung pembelajaran dan juga fokus pada aspek kognitif itu cenderung rendah, seperti hafalan ataupun perhitungan dalam berpikir kritis. Seperti itu. Untuk jawaban kelompok lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 11. Menurut Anda, strategi manajemen apa yang paling efektif agar perencanaan benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam pembelajaran matematika? Nah, strategi manajemen yang efektif sendiri untuk mengatasi perencanaan yang hanya menjadi formalitas administrasi itu, yang pertama ada pelatihan dan pendampingan guru untuk implementasi perencanaan. Terus yang kedua ada monitoring dan evaluasi reguler untuk memastikan keselarasan dengan perencanaan. Yang ketiga itu ada lokasi sumber daya memadai untuk mendukung implementasi perencanaan itu sendiri. Dan yang keempat itu ada budaya sekolah yang mendukung dan mendorong implementasi perencanaan tersebut. Untuk kelompok 11, apakah sudah terjawab? Oke, saya rasa cukup ya. Untuk kelompok 12, menurut kelompok 2, cara mengatasi ketimpangan antara perencanaan ideal dengan keterbatasan sumber daya
nyata lapangan. Nah, cara mengatasinya itu dengan cara yang pertama ada prioritas kebutuhan dan fokus pada tujuan utama. Terus ada pemanfaatan sumber daya lokal dan komunitas, dan ada kolaborasi dengan organisasi lain untuk mendapatkan dukungan, dan juga penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk kelompok 12, apakah cukup? Oke, saya rasa cukup. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Siti Aulia dan juga Metin Nurain telah menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok yang P3M ini. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya pada topik pertemuan presentasi hari ini, perencanaan merupakan fungsi fundamental dalam manajemen pendidikan. Perencanaan tidak hanya berperan sebagai tahap awal dalam proses manajerial, tapi juga menjadi fondasi yang menentukan arah, tujuan, serta strategik pengelolaan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan mencakup proses penetapan tujuan, analisis kebutuhan, penyesuaian program, pengalokasian sumber daya, serta penentuan indikator keberhasilan. Sementara itu, manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh komponen pendidikan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Next. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.